Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mauludi Rahmatullah dari kelas Tarekot Muktabaroh 2 S1 dengan dosen pengampu Bapak Saifullah Yazid. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tarekot Tijaniyah. Adapun pembahasan atau subbab-subbab yang nanti akan saya jelaskan, yang pertama yaitu sejarah Tarekot Tijaniyah, yang kedua tokoh yang ada di Tarekot Tijaniyah, yang ketiga silsilah yang ada di Tarekot Tijaniyah, yang keempat doktrin atau ajaran yang ada di Tarekot Tijaniyah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Tarekot Tijaniyah. Tarekot Tijaniyah didirikan di Maroko, tepatnya di Afrika Barat Laut. Berdiri sekitar tahun 1195 Hijriah atau 1781 Masehi. Didirikan oleh Ahmad At-Tijani. Beliau seorang Tarekot Kolwatiyah. Nama lengkap beliau yaitu Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar bin Salim At-Tijani. Lahir di Ain Madi, Aljazair Selatan pada tahun 1150 sampai 1230 Hijriah atau 1737 sampai 1815 Masehi. Meninggal tepatnya di Maroko. Ahmad At-Tijani memiliki nasab sampai kepada Rasulullah. Garis keturunan Syekh Ahmad At-Tijani bersambung kepada Rasulullah SAW dari pihak ayahnya, yaitu Ahmad bin Muhammad Salim. Nama Syekh Ahmad At-Tijani dikenal melalui ajaran Tarekot Tijaniyah. Nama Al-Tijani diambil dari suku Tijaniyah, yaitu dari suatu suku yang hidup di zaman Tilisam Aljazair. Syekh Ahmad At-Tijani berasal dari suku tersebut. Dalam sejarah perkembangan di Indonesia, Tarekot Tijani mengalami problem tentang kemutabarohannya. Al-Tijani banyak ditentang oleh para wali karena mengaku mendapat talqin langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dengan silsilahnya tidak ada. Kemudian At-Tijani langsung menyebarkan sendiri tarekot tersebut, yaitu tepatnya berada di Maghrib ke Afrika Barat atau Mesir dan Sudan. Syekh Ahmad At-Tijani pernah mengambil tarekot Qadiriyah. Abdul Al-Qadir Al-Jailani, akan tetapi tarekot Qadiriyahnya ia tinggalkan. Selain tarekot Qadiriyah, ia juga pernah mengambil tarekot Kolwatiyah dari Abi Abdillah. Kemudian tarekot Nasyiriyah dan tarekot Syed Muhammad Al-Habib bin Muhammad, akan tetapi tarekot tersebut ia tinggalkan. Tarekot Tijaniyah sebelum tahun 1928 belum mempunyai pengikut di Pulau Jawa. Dalam bulan Maret tahun 1928, pemerintah kolonial mendapat berita bahwa ada gerakan keagamaan yang dibawa oleh guru agama, kiai yang membawa ajaran tarekot baru, yaitu Tarekot Tijaniyah. Sebelum tahun 1928, tarekot ini belum diketahui perkembangannya. Pada tahun 1928 baru diketahui. Meskipun baru diketahui pada tahun 1928, sebenarnya pengajaran Tarekot Tijaniyah ini telah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya. Dalam Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Tarekot Tijaniyah ini berkembang di Indonesia pada tahun 1928 yang dibawa oleh Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Azhari. Ia menulis kitab Munayat Al-Murid pada tahun 1928. Pada tahun itu juga tarekot ini berkembang di Kampung Pekalongan, Cirebon tepatnya, dibawa oleh Muhammad Rais dan Madorois. Pada saat itu hampir bersamaan, tarekot Tijaniyah juga tumbuh di pesantren Butet, tepatnya di Cirebon, yang dikembangkan oleh Kiai Anas, masih pada tahun 1928. Tarekot Tijaniyah ini akhirnya meluas ke Brebes, Tasikmalaya, Ciamis, dan Indonesia bagian lainnya. Proses masuknya Tarekot Tijaniyah ke Indonesia melalui 3 jalur. Yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur pendidikan, dan yang ketiga jalur perkawinan.
Yang pertama, jalur perdagangan. Artinya tarekat Tijaniyah ini ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Arab yang sedang berdagang ke Indonesia. Yang kedua, pada jalur pendidikan, yaitu melalui proses pendidikan di mana orang Indonesia belajar ke Timur Tengah, yang di sana dia mengenal tarekat Tijaniyah. Kemudian, ia mengenalkan kembali ke Indonesia. Yang ketiga, jalur perkawinan, di mana ada orang timur bagian tengah, menikah dengan orang Indonesia, kemudian mengajarkan tarekat Tijaniyah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh tarekat Tijaniyah. Dalam garis kepemimpinan, terdapat sebuah pergeseran kedudukan baik itu kenaikan, penurunan, ataupun penggantian jabatan. Seiring dengan berjalannya waktu, Kiai Haji Surya yang sudah tidak muda lagi ingin mencari pengganti untuk melanjutkan perjuangan untuk menyebarkan ajaran tarekat Tijaniyah. Kemudian, beliau menaruh kepada anaknya, yaitu Ahmad Hidayatullah, untuk menyebarkan tarekat ajaran Tijaniyah tersebut. Selain itu juga ada beberapa tokoh yang ada di tarekat Tijaniyah yang berperan penting dalam penyebaran. Yang pertama yaitu Ahmad Hidayatullah, merupakan putra pertama dari pernikahan Kiai Haji Surya dengan Siti Aisyah. Beliau meninggal pada tahun 1999. Beliau dipanggil Dayat telah diberikan kepercayaan pada Kiai Haji Surya. Hidayatullah sudah ditalkin oleh ayahnya, Kiai Haji Surya, untuk menjadi muqaddam dari tarekat Tijaniyah, menggantikan peran Kiai Haji Surya pada tahun 1991. Peran seorang muqaddam adalah memimpin zikir hayalah secara berjamaah, pengajian diadakan seperti biasanya, serta memberi talqin kepada murid baru dan mengajarkan ajaran tarekat Tijaniyah. Hidayatullah di dalam menjalankan perannya sebagai muqaddam dari tarekat Tijaniyah ini, Hidayatullah saat menyebarkan tarekat Tijaniyah dibantu oleh saudara-saudaranya yang ada di Malang Tengah. Yang kedua yaitu Ahmad At-Tamimi. Beliau adalah putra ke-6 yang lahir di Serang 24 Desember tahun 1960. Setelah kakaknya Hidayatullah meninggal, beliau menggantikannya untuk menyebarkan tarekat Tijaniyah. At-Tamimi sering diundang ke ceramah-ceramah untuk mengisi ceramah di berbagai tempat. Hal inilah yang menjadikan beliau untuk menggantikan Hidayatullah untuk menyebarkan tarekat Tijaniyah. At-Tamimi terbilang cukup mudah untuk menyebarkan tarekat Tijaniyah. Dia pun sempat meragukan apakah dia bisa untuk menyebarkan tarekat Tijaniyahnya. Tapi setelah dia melakukan sholat istikharah, akhirnya At-Tamimi siap untuk menjadi muqaddam dari tarekat Tijaniyah dan menggantikan ayahnya serta kakaknya yang telah meninggal dunia. Tarekat Tijaniyah juga mengajak pengikutnya untuk meninggalkan merokok, karena menurut mereka, merokok merupakan suatu najis. Rokok juga mengandung nikotin. Karena dalam melaksanakan sholat, amalan, atau membaca Al-Quran harus bersih dari bau mulut ataupun najis. Mulut yang bersih itulah yang diharuskan dalam tarekat Tijaniyah untuk melaksanakan amalan-amalan yang ada di tarekat Tijaniyah ini. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang silsilah tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah ini berbeda dari tarekat-tarekat lainnya, bahwa tarekat Tijaniyah ini tidak memiliki silsilah. Hal itu diungkapkan secara langsung dari Ahmad At-Tijani. Beliau dibayat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tarekat Al-Tijaniyah tidak mengenal tentang musyid, tetapi mereka menyebutkan tentang khalifah atau muqaddam. Ajaran yang ada di dalam tarekat ini relatif mudah dan sederhana, sehingga dapat diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia dan berlandasan pada Al-Quran serta hadis. Adapun istilah yang ada di tarekat Tijaniyah,
yaitu ikhwan dan muhibbin. Ikhwan sendiri berarti mereka yang mengikuti atau mengikuti ajaran dari tarekat Tijaniyah ini, dan tetapi mereka telah dibaiat. Sedangkan muhibbin, mereka juga mengikuti tarekat Tijaniyah tetapi tidak dibaiat. Jadi tarekat Tijaniyah ini tidak diharuskan untuk dibaiat, asalkan mereka dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di tarekat Tijaniyah. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang doktrin atau ajaran yang ada di tarekat Tijaniyah. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang apa aja yang ada di tarekat Tijaniyah, ajaran-ajarannya, saya akan menyebutkan syarat-syarat untuk mengamalkan tarekat Tijaniyah. Sebelum kita melakukan tarekat Tijaniyah, mengamalkannya, kita diwajibkan untuk memilih atau mencari muqaddam yang bersih, memiliki otoritas ijazah yang benar, dan memiliki sanad yang sampai kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Menjaga dan melestarikan kewajiban sholat 5 waktu tepat waktu, dan juga membaca basmalah setiap hendak melaksanakan sholat. Setelah itu, tumanina atau tenang dalam melakukan ruku maupun sujud. Selanjutnya, melaksanakan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat, yang di tengah sholat ini membaca Al-Quran. Selanjutnya, melaksanakan sholat rawatib atau sholat sunnah, qoblah atau ba'dah dalam sholat fardu secara rutin. Yang selanjutnya, jujur dalam ucapan, tidak bohong sedikit pun. Selanjutnya, yang terakhir, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Di samping dari syarat-syarat tersebut, kita juga harus menyempurnakan untuk mengamalkan tarekat Tijaniyah. Untuk yang menyempurnakannya yaitu sebagai berikut: yakin bahwa At-Tijani melihat dan bertemu langsung oleh Rasulullah SAW dalam keadaan sadar dan terjaga, tidak melalui mimpi. Yang kedua, hadirnya Rasulullah SAW dan sahabat serta Ahmad At-Tijani ketika membaca Jauharut Al-Kamal di hitungan bacaan kali ke-7. Yang ketiga, menggunakan harum-haruman ketika membaca Jauharut Al-Kamal dan dianjurkan berkelompok sekitar 6 orang dengan duduk di atas hamparan kain. Yang keempat, haruslah berwudu sebelum membaca Jauharut Kamal. Yang kelima, suci dari hadas besar maupun kecil dan membaca wirid. Yang keenam, membaca tasbih dikala ruku dan sujud diisyarakan 3 kali dan harus dibaca secara tartil. Selanjutnya, membaca basmalah dengan jelas, agak nyaring, dibacaan Al-Fatihah di dalam sholat fardu. Selanjutnya, Ahmad At-Tijani adalah Al-Qutub, Al-Maktub, wal Akatimal, Muhammadi, Al-Ma'lum atau penutup para wali. Dan yang terakhir, pancaran ilahi Al-Faid memancarkan dari zat Syahid Al-Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus ke Ahmad Tijaniyah untuk seluruh makhluk. Yang terakhir, yang selanjutnya membaca sholat Fatih sekali sebanding dengan 6 kali membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, larangan menziarahi wali-wali yang lain dengan maksud mengambil wirid. Nah, setelah kita bisa melakukan syarat-syarat yang ada di tarekat Tijaniyah, barulah kita akan mengamalkan ajaran-ajaran apa saja yang ada di tarekat Tijaniyah. Yang pertama yaitu wirid lazimah. Wirid ini adalah salah satu wirid dasar yang ada di tarekat Tijaniyah dan menumbuhkan rasa taubat dari para pengikutnya sebagai makom pertama. Dilakukan pada waktu pagi hari setelah sholat subuh sampai waktu duha, dan pada saat sore hari setelah sholat asar sampai datangnya waktu isya. Bacaan istighfar, sholawat, zikir dibaca 100 kali masing-masing. Dalam wirid ini, istighfar bertujuan untuk membersihkan diri dari kotoran maksiat. Istighfar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ada 2 macam, yang terdapat dalam hadis-hadis sahih dengan kalimat wa atubu ilaihi, dan ada yang tidak diakhiri dengan wa atubu ilaihi. Di dalam tarekat Tijaniyah, bacaan istighfar ini tanpa menggunakan kalimat wa atubu ilaihi atau bersalawat agar lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW.
Untuk ajaran yang kedua yaitu wirid wazimah. Amaran wirid ini dilakukan 1 kali sehari semalam. Tujuan untuk mendatangkan atau menghidupkan rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ahmad At-Tijani berpendapat bahwa mahabbah harus diikuti dengan mengamalkan petunjuk, sunnah, dan mengikuti semua pelajaran yang ada pelajaran hidupnya. Dalam wirid wazimah, istighfar dibaca 30 kali, zikir dibaca 100 kali, dan sholawat dibaca 50 kali. Terdapat 2 sholawat yang ada di wirid wazimah, yaitu sholawat al-fatih dan sholawat jauhau barud al-kamal. Pada saat membaca sholawat, para pengikutnya harus mendudukkan kepala dengan merasakan rendah hati dan khusyuk. Dan yang terakhir yaitu wirid hailalah. Wirid ini dilakukan 1 kali dalam seminggu, setiap hari Jumat. Selesai sholat asar sampai datangnya waktu maghrib. Tujuan dari wirid ini yaitu pada para pengikutnya dapat menumbuhkan tauhid atau sauki, tauhid rasa kepada Allah, dan istighfar yang dilakukan dalam wirid hailalah ini dibaca masing-masing 100 kali, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan zikir 100 kali. Cara membaca zikir, la ilaha illallah. Apabila wirid hailalah dilaksanakan munfarid atau sendirian, karena ada halangan, maka harus dilaksanakan dengan ketentuan membaca zikir sebanyak 1600 kali, atau minimal 1000 kali. Tetapi tidak diharuskan sampai datangnya waktu maghrib. Seorang akan meraih tauhid syauqi apabila segala pikirannya khusus terhadap keesaan Allah. Pikirannya tidak menampakkan dirinya, yaitu dengan peniadaan semua sekutu terhadap makhluk Allah, dibarengi dengan pelaksanaan semua perintahnya baik secara lahir maupun batin. Rangkaian dari ketiga wirid tersebut harus dibaca sama rangkaiannya, yaitu yang pertama muqaddimah, yaitu membaca Al-Fatihah kepada para guru Tarekat Tijaniyah, Syekh Ahmad At-Tijani, Nabi Muhammad. Selanjutnya khutbah atau niat membaca Al-Fatihah, sholawat fatih, tasbih, salam, dan tahmid. Kemudian istighfar. Setelah itu sholawat, setelah itu lagi zikir, dan yang terakhir khotimah atau penutup. Adapun 2 kategori pengikut dalam Tarekat Tijaniyah. Pertama, kategori umum, yaitu yang hanya diberi petunjuk umum mengenai amalan dasar, syarat-syarat dan peraturan yang terdapat di dalam Tarekat Tijaniyah, seperti hanya dengan muhibbin tadi, tanpa harus mengikuti aturan-aturan khusus dalam proses tarbiyah Tarekat Tijaniyah. Yang kedua yaitu kategori khusus. Kategori khusus ini sama dengan Qalwatiyah tadi, mengikuti aturan-aturan proses tarbiyah dan yang terdapat dalam Tarekat Tijaniyah ini, serta diarahkan berada sedekat mungkin dengan Tuhan, dan atau memperoleh cahaya makrifah, harus disiplin menjalankan latihan ruhaniyah secara intensif, sebab mereka akan menembus kepada kedalaman Tarekat Tijaniyah. Ahmad At-Tijani mengatakan bagi pengikut Tarekat Tijaniyah ini harus mengosongkan diri dari wirid-wirid yang lainnya. Yang dimaksudkan mengosongkan amalan wirid yang lain, yaitu bukan amalan wirid yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebab amalan-amalan wirid yang biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW sangat dianjurkan dalam Tarekat Tijaniyah. Yang perlu dikosongkan yaitu amalan wirid yang terdapat dari tarekat ataupun syekh guru lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan Tarekat Tijaniyah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.